Oh ya, Mbak Ayu ya. Iya, betul. Ini konsultan Bapak Ibu Oke, batch 22 yang mostly baru bergabung di bulan ini, Mas Rian. baru bergabung ya. Oke, sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum ya, Mbak Ayu? Bapak Ibu sudah melihat share screen-nya? Baru terlihat, Mas Rian, aman. Bapak Ibu sudah Oke, terlihat ya layarnya? Sudah terlihat aman. oke Oke, sudah terlihat ya. siap. Oke, baik saya Putranya mulai beda ya. ya. Boleh Ya, izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Mbak Ayu. Nama saya Muhammad Rian Basari, bisa dipanggil Rian. Merupakan tim IT dari Venture Travel yang mana tergabung dalam pengembangan aplikasi Venture Mobile ini Bapak Ibu gitu. Jadi nanti ada lagi ngezoom. kendala ada ataupun nanti ada masukan terkait fitur-fitur yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu semua nih ya. Itu bisa. Nah, mungkin sebelum sama aplikasi Venture Mobile ini ya. Nah, jadi aplikasi Venture Mobile ini merupakan aplikasi yang memang resmi dikembangkan. Jadi memang pure dari Venture Travel sendiri yang mengembangkan, yang mana tujuannya tentu saja untuk mempermudah ya, mempermudah proses administrasi atau proses tentunya di sini orang yang mungkin belum punya handphone di apalagi di kota-kota besar gitu ya, dan ini menjadi apa ya, urgensi kami gitu untuk bisa mendigitalisasikan sistem administrasi dan pendaftaran umroh itu sendiri gitu. Jadi maka dari itu kami di sini berinovasi untuk mengembangkan aplikasi Venture Mobile ini, tentunya yaitu untuk memudahkan dalamnya ada apa aja Bapak Ibu. Tentunya di sini ada bisa pendaftaran khusus untuk konsultan, nanti pendaftaran jemaah, kemudian juga bisa melakukan pembayaran, bisa melakukan update data dan dokumen, kemudian ada booking perlengkapan juga di dalamnya, dan informasi keberangkatan dan masih banyak lagi tentunya gitu. Nah, di sini kita akan bahas apa sih fitur-fitur yang ada di aplikasi Venture Mobile ini. Nah, tadi ini ya, jadi aplikasi Veteran Mobile ini memang dikembangkan untuk dan dirancang untuk memudahkan para konsultan tentunya untuk mengelola seluruh kebutuhan perjalanan ibadah jemaah gitu ya. Tadi ya udah mulai mulai dari pembayaran, terus juga upload dokumen dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di dalam aplikasi Veteran Mobile ini gitu. Tentunya ini harapan kami ya ini bisa mempermudah dan Bapak Ibu juga bisa melakukan semua administrasi dan lain sebagainya itu tanpa batas waktu dan eh, apa namanya, waktu dan tenaga gitu ya. Misalnya Bapak Ibu mungkin lagi ada yang sibuk gitu ya. Misalnya ada yang lagi bukan kesibukan sedang kerja gitu ya, Senin sampai Sabtu misalnya. Terus juga mungkin ada kesibukan lain dan mungkin nggak sempat datang ke kantor buat mendaftarkan jemaah gitu ya untuk nganterin jamaahnya ke kantor. Nah, dengan adanya Venture Mobile ini tentunya Bapak Ibu bisa mendaftarkan jamaah saat itu juga gitu, dimanapun dan kapanpun. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, tinggal nantinya Bapak Ibu mungkin kontakkan langsung dengan jamaahnya dan nanti dimintain KTP-nya dan langsung bisa daftarkan saat itu juga. Kayak gitu. Jadi tentunya aplikasi ini eh, harapannya itu memberikan kemudahan bagi para konsultan untuk mendaftarkan dan mengelola jemaah dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, tujuan dari coaching klinik ini apa sih gitu ya? Tentunya yang pertama memahami fitur utama aplikasi Water Mobile gitu. Jadi karena aplikasi ini merupakan aplikasi wajib ya nanti untuk para konsultan ketika ingin mendaftarkan jemaah gitu. Jadi untuk pendaftaran jemaah itu sekarang hanya lewat aplikasi Bu. Jadi nggak bisa langsung ke kantor. Oke, ke kantor mungkin nanti bisa dibantu oleh staff gitu. Jadi tetap dibantunya nanti akan menggunakan aplikasi gitu. Jadi aplikasi ini adalah pintu utama untuk pendaftaran jemaah kayak gitu. Jadi wajib bagi Bapak Ibu untuk memahami segala macam fitur
fiturnya, termasuk fitur utamanya ya untuk pendaftaran dan pembayaran dan dokumen dan lain-lain gitu ya. Kemudian mengelola data jemaah secara efektif dan efisien. Nah, tadi ya bisa mengupdate dokumen, misalnya Bapak Ibu lagi keluar kota, bisa dilakukan di saat itu juga, asalkan ada internet ya Bapak Ibu ya, kayak gitu. Nah, terus juga melakukan pendaftaran, pembayaran, dan kelengkapan dokumen melalui aplikasi ya. Memanfaatkan aplikasi untuk memantau progres jamaah gitu. Jamaahnya udah sampai mana sih pembayarannya, pelunasannya berapa berapa lagi sih gitu ya. Kemudian mendukung pelayanan yang lebih profesional, cepat dan transparan kepada jamaah gitu. Oke, nah jadi mungkin Bapak Ibu sudah ada yang install ya, udah semua install. Nah mungkin kalau memang ada yang terkendala saat install aplikasi, nah ini langkah awal penggunaannya Bapak Ibu. Nah aplikasi kita itu udah ada di Play Store dan App Store ya gitu. Jadi bisa langsung di download aja kalau mungkin yang belum download. Nah itu udah tersedia di yang Android ada di Play Store, yang iOS atau iPhone ada di App Store gitu. Nah setelah download apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Tentunya setelah download harus login dulu Bapak Ibu gitu ya. Nah tadi eh, mungkin tampilannya seperti ini nih ketika nanti baru download gitu ya di sebelah kiri. Nah ini ada tombol masuk sini, sudah punya akun masuk di sini. Nah ini ada masuk dan lain-lain. Nah kalau tampilannya seperti ini artinya Bapak Ibu belum login sebagai konsultan gitu. Nah kalau belum login sebagai konsultan artinya belum bisa mendaftarkan jamaah Bapak Ibu. Nah jadi pastikan semuanya sudah login nih ya. Semuanya sudah login ke aplikasi Finter Mobile. Nah, langsung aja diklik aja tombol masuk nih. Kalau misalnya tampilannya masih seperti ini, klik aja tombol masuk. Nanti akan muncul halaman login seperti ini yang di nomor 2 gitu. Nah, di nomor 2 ini perlu diperhatikan juga nih Bapak Ibu ya. Nah, di sini login itu ada masukkan nomor KTP gitu ya. Nah, nomor KTP. Nah, nomor KTP ini perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa nomor KTP ini adalah login untuk jamaah gitu. Jadi bukan login untuk konsultan. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sekarang udah terlanjur login ke pakai KTP gitu ya, terus apa namanya, mau keluar lagi, mau login sebagai konsultan, itu tinggal diklik aja nanti di menu garis 3 di sebelah kanan, terus pilih logout warna merah tombolnya. Terus otomatis keluar dan balik ke halaman yang di sebelah kiri gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan isi nomor KTP di sini. Kalau login sebagai konsultan, isinya adalah di bawah sini nih. Jika Anda seorang konsultan, login di sini. Ini yang warna ungu Bapak Ibu ya. Login di sini diklik aja. Nah, nanti akan muncul dua pilihan di sini. Di nomor 3 nih, ada konsultan dan ada afiliator. Nah, ini pilihannya konsultan aja Bapak Ibu ya, karena sebagai konsultan, diklik aja nanti akan muncul login konsultan di step nomor 4 ini. Gitu. Jadi ada 4 langkah ya. Ada pertama konsultan dan berikutnya adalah nah, masuk ke halaman login konsultannya nih yang beneran nih. Nah, konsultan itu loginnya pakai akun Google Bapak Ibu ya, akun Gmail. Gitu. Ini pakai akun Gmail. Jadi kalau waktu awal pendaftaran itu kan dimintain akun Gmailnya ya. Nah, itu tapi menggunakan akun Gmail gitu. Nah, misalnya eh, Bapak Ibu udah daftar sebagai konsultan Venture, kemudian emailnya pakai email yang pertama nih. Nah, kemudian login tuh ke aplikasi ya kan. Nah, terus eh, mungkin suatu ketika emailnya itu lupa password gitu. Nah, entah karena mungkin emang emailnya keluar atau mungkin Bapak Ibu misalnya beli HP baru gitu ya. Nah, itu kan mungkin mau login email yang sama tapi oh ternyata lupa password. Terus gimana cara login Venture Mobile nih gitu kan. Nah, itu nanti gampang aja Bapak bisa langsung hubungi ke tim CR aja ya. Minta diganti email lah. Jadi Bapak Ibu bisa bikin email baru aja gitu. Bikin email baru ya, passwordnya jangan lupa dicatat gitu ya, diingat. Nanti baru hubungi ke tim CR biar nanti email yang terdaftar di Venture Mobile bisa diubah ke email Bapak Ibu yang baru kayak gitu. Terus kemudian suka ada pertanyaan juga terkait bisa nggak sih login di misalnya saya punya HP ada dua nih gitu ya atau lebih gitu. Terus saya mau login di dua-duanya dong bisa nggak? Nah, itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi tanpa batas perangkat itu bisa login asalkan ada email yang sama semuanya di semua perangkatnya gitu. Jadi mau 2 HP mau 3 HP login di tiga-tiganya gitu ya itu bisa kayak gitu ya asalkan emailnya ada dan emailnya sama semua kayak gitu. Nah ini untuk cara login ya Bapak Ibu mungkin ya bagi yang belum bisa silakan di eh, coba dulu login seperti ini.
Nah, kalau udah bisa nanti tampilannya seperti apa sih? Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ups, tampilannya seperti ini. Jadi di sini baru ada nama Bapak Ibu nih di sini. Dan bedanya adalah di sini ada total jamaah ya. Ada total poin, total poin pembinaan juga di sini gitu. Nah, ini artinya sudah masuk sebagai konsultan. Nah, kalau yang tadi ini belum ada nih. Baru cuma ada berita ya. Ada menu-menu kayak Al-Qur'an, doa gitu ya. Terus ada paket-paket. Nah, ini belum login sebagai konsultan nih. Tapi kalau udah sampai sampai seperti ini, itu sudah login sebagai konsultan. Kayak gitu. Nah, di sini kalau di bawah lagi ya, di sini ada menu-menu lagi, misalnya ada menunya komisi ya, atau ujroh, terus ada menu poin juga, ini ada menu lainnya. Terus di bawahnya lagi ada program konsultan yang mungkin nanti akan ada ya event-event konsultan yang bakal dirilis ya nanti sama tim CR. Dan ada total jamaah juga di bawahnya dan lain sebagainya. Nah, itu artinya sudah login sebagai konsultan gitu. Nah, kalau udah login sebagai konsultan, kita bisa ngapain aja sih gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat jamaah-jamaah kita nih. Di bawahnya ada menu jamaah. Nah, ini adalah menu untuk melihat jamaah-jamaah kita di musim ini. Atau nanti bisa di seluruh musim. Ada filternya nanti, bisa dicari. Gitu. Kemudian ada juga daftarkan. Nah, ini adalah menu untuk mendaftarkan jamaah Bapak Ibu. Nah, kalau di menu yang sebelumnya, di halaman yang sebelumnya, itu nggak ada menu daftarkan di sini. Ya, nggak ada ya. Nah, ada paket, tapi cuma bisa dilihat aja gitu. Jadi, paketnya bisa dilihat, tapi nggak bisa daftar gitu. Nah, kalau misalnya sudah login, nanti bisa daftarkan di sini, daftarkan jemaah. Nah, ada lagi di sini adalah Venture Store dan ada tanya-tanya di sini, kayak gitu. Nah, kemudian di dashboardnya itu sendiri ada juga terkait dengan promo-promo paket. Nah, ini biasanya nanti paket-paket yang sedang push selling gitu ya dari kita. eh, ada yang diskon besar-besaran lah gitu ya. Diskon tentunya terbatas gitu. Nah, ini ada contoh ada Five Star nih musim lalu ya untuk promo-promo paketnya di yang push selling. Ini bisa dilihat aja, bisa diklik gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu juga jika ada memang ada paket-paket yang sedang push selling seperti ini mungkin bisa diprioritaskan Bapak Ibu gitu ya. Untuk lebih dijual lagi gitu ya, lebih diprioritaskan lah penjualannya seperti itu. Nah, berikutnya ini ada tadi ya program konsultan, misalnya contohnya ada Venture Award ya, yang di setiap akhir musim itu ada ya. Ini ada juga nanti Venture Award di sini munculnya, terus juga misalnya ada program biasanya itu ada program bukber ya, bukber gitu, kayak gitu-gitu tuh misalnya ada di sini Bapak Ibu biasanya gitu. Ya, ada yang berbayar, ada yang gratis juga, dan itu nanti menyesuaikan lah Bapak Ibu ya. Nah, di bawahnya lagi ada pengumuman. Nah, ini misalnya biasanya pengumuman-pengumuman yang sekiranya perlu di-share oleh tim CR ya. Itu juga ada lewat aplikasi. Ya, kayak gitu. Ini juga ada di bawahnya. Nah, berikutnya di sini terakhir ada berita dan ada menu-menu lainnya. Kayak gitu. Nah, itu untuk dashboard segitu aja Bapak Ibu. Yang mungkin yang perlu dipahami adalah terkait dengan jumlah jamaah, jumlah poin ya Bapak Ibu ya. Itu perlu yang cukup penting ya. Oh ya, tadi juga ada kalender event Bapak Ibu di atas. Nah, ini biasanya kalender yang menampilkan event-event untuk konsultan ya. Jadi misalnya di tanggal eh, misalnya tanggal 30 ada event apa gitu. Nanti itu kelihatan semua di sini. Kayak gitu. Termasuk juga ada event manasik gitu ya. Sorry, ada manasik jamaah gitu ya. Di sini ada muncul juga di sini nanti. Nah, itu tadi terkait dengan dashboard Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu sebagai konsultan baru ya tentunya, sebagai konsultan baru terdaftar. Nah, tentunya penandatanganan MOU ini penting Bapak Ibu ya. Jadi harus wajib dilakukan sebelum mulai mendaftarkan jemaah gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hasil, nah itu Bapak Ibu nggak bisa langsung daftarin jemaah gitu ya. Untuk konsultan baru ya, tapi harus tanda tangan dulu MOU-nya gitu. Tanda tangan MOU juga dilakukan secara digital lewat aplikasi. Nah, tinggal diklik aja menu yang di garis tiga di kanan atas ya di sini. Nanti akan muncul menu dari samping kiri. Nah, ini ada tanda tangan MOU. Tulisannya seperti ini nanti keterangannya. Jadi Anda belum menandatangani MOU. Silakan klik tombol di bawah untuk membaca dan menandatangani MOU. Nah, tombolnya seperti ini, warna orange. Bisa diklik aja Bapak Ibu. Nanti eh, akan muncul MOU-nya dan langsung tanda tangan digital di aplikasi gitu. Tinggal dibaca aja juga di situ. Kayak gitu. Ntar kalau sudah nanti munculnya tulisan warna hijau dan download MOU. Jadi kalau tulisannya sudah download MOU, berarti MOU sudah ditandatangani dan bisa di-download. Kayak gitu. Nah, setelah tanda tangan MOU, baru nanti bisa daftarin jemaah.
Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi MOU di awal aja nih ya. Setelah terdaftar jadi konsultan, bisa login, tanda tangan dulu MOU-nya, baru nanti bisa daftarin jamaah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk nih ke fitur utamanya, fitur inti dari aplikasi Mentor Mobile ini ya. Nah, ini adalah menu atau fitur untuk daftarkan jamaah ya. Nah, di bawah mungkin Bapak Ibu mungkin bisa sambil praktek ya. Boleh sambil lihat-lihat juga. Nah, di bawah ini ada menu daftarkan tadi ya. Sudah saya sebutkan, menu daftarkan. Nanti ketika diklik akan muncul paket-paket yang tersedia. Paket-paket kita yang tersedia. Nah, ini contoh misalnya kalau misalnya ada yang seperti ini yang paket yang tadi push selling ya di atas. Nah, di bawahnya ada paket-paket yang tersedia gitu. Nah, di sini juga ada filternya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini mau filter bulan. Misalnya bulan itu bulan keberangkatan ya. Misalnya mau cari paket-paket yang di bulan September gitu. September, November, atau Agustus, atau Desember gitu. Itu bisa difilter di sini. Atau mau pilih juga berdasarkan paket. Nah, paket ini nanti maksudnya filter paket seperti misalnya five star, proven kayak gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa difilter di sini. Lokasi. Nah, ini lokasi keberangkatan ya. Misalnya ada yang start Solo, start Surabaya gitu. Nah, terus ada juga hari. Nah, ini lama harinya. Misalnya mau cari yang 9 hari, mau cari yang 10 hari kayak gitu. Jadi ada semua di sini filter-filternya. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih aja paketnya. Misalnya mau paket 5 Star Light 9D by GA gitu ya. Nah, diklik aja paketnya. Nanti akan muncul detail paket Bapak Ibu. Nah, detail paket ini yang perlu diperhatikan juga nih. Nah, di sini ada tentunya ada itinerary dan ada flyernya juga gitu. Jadi ini bisa di-download dari sini ya, Bapak Ibu ya. Misalnya zamannya butuh itinerary atau butuh Bapak Ibu butuh flyernya nih buat bersiar ya gitu ya, buat dipasang di story gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan harganya Bapak Ibu. Harga diskonnya berapa banyak gitu ya. Nah, nanti di bawahnya juga ada keterangan terkait dengan maskapai ya, ada detail flightnya juga, ada hotelnya juga gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya oke, sudah oke mau paket yang ini nih jamaahnya gitu ya. Bisa langsung klik daftar aja di sini, warna kuning tombolnya. Gitu. Jadi bisa langsung klik daftar, nanti akan muncul halaman pendaftarannya. Nah, sebelum itu di sini ada not flyer dan itin ya. Saya mau bahas dulu. Nah, yang pertama itu terkait dengan flyer Bapak Ibu. Nah, di flyer ini ya, nanti ketika di-download itu otomatis nanti yang memunculkan apa namanya? Nama ininya ya, nama paketnya tentu saja gitu ya. Nah, terus harganya juga. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah di bawahnya Bapak Ibu. Nah, di bawah sini ada keterangan diskonnya gitu ya. Ada keterangan diskon 3 juta gitu. Nah, terus di bawahnya lagi ada keterangan diskon berlaku sampai nah, sampai kapan nih berlakunya gitu. Jadi ada masa berlakunya Bapak Ibu. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu download flyernya mungkin udah oh diskonnya udah nggak berlaku ya gitu ya. Nah, itu berarti iya karena udah lewat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah terus ini juga ada keterangan flyer download atau update-nya gitu. Jadi tanggal Bapak Ibu download flyernya gitu. Contoh misalnya tanggal 30 bulan Januari nih saya download nih. Terus terus saya tanya gitu ya. Kok ini flyernya diskonnya udah nggak ada di sini sorry di Venom kok udah nggak ada diskonnya di sini udah diskon di sini diskonnya 3 juta gitu. Ternyata memang sudah lewat masa berlakunya Bapak Ibu. Kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga tanggal berlaku diskonnya sama tanggal download update-nya kapan. Download playernya, sorry. Seperti itu. Nah, berikutnya nih yang perlu diperhatikan adalah di sebelah di bawah kanan ini ada nama Bapak Ibu sebagai konsultan dan ada nomor teleponnya juga gitu. Kayak gitu ya. Jadi di flyer ini otomatis ada nama dan nomor telepon Bapak Ibu untuk langsung calon jamaah itu menghubungi ya, langsung menghubungi lewat nomor ini kayak gitu. Nah, itu terkait flyer eh, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya adalah itin ya. Itin eh, seperti ini aja Bapak Ibu day one sampai hari ke tergantung nanti ya tergantung paketnya berapa hari gitu. Ini hari ke-9 lengkap ya Bapak Ibu. Bisa di-download aja, dikirim ke jamaahnya gitu ya yang kalau perlu nanti. Nah, itu terkait kan ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kan kita udah lihat detail paketnya ya. Detail paketnya udah lihat, udah oke. Klik daftar. Dia yang warna kuning tombolnya di sini. Klik daftar langsung nanti munculnya syarat ketentuan dulu nih ya. Syarat ketentuan dulu di sini. Nah, ini baca oleh jemaahnya Bapak Ibu ya, agar nanti tidak ada kesalahpahaman antara jamaah dan konsultan gitu ya. Nanti kalau misalnya jamaahnya ada salah pahaman gitu nanti Bapak Ibu juga yang kena gitu ya, kena komplain gitu ya.
Dan tentunya Bapak Ibu juga sebagai konsultan perlu mengetahui juga nih syarat ketentuan yang berlaku di Venture itu seperti apa gitu. Agar nantinya bisa dengan mudah menjelaskan ke jamaah gitu. Nah, tentunya di sini juga bisa ada nih download syarat ketentuannya Bapak Ibu. Nah, di sini bisa download nih. Bisa download nanti langsung ke download di HP Bapak Ibu langsung bisa dikirim ke jamaahnya biar jamaahnya baca gitu. Kayak gitu ya. Nah, kalau jamaahnya udah oke, udah setuju, ya ini bisa diklik centang aja di sini. Saya menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT Vendora Semesta Wisata. Kayak gitu ya, ini bisa dicentang aja. Kalau dicentang baru diklik daftar sekarang. Gitu. Daftar sekarang. Nah, nanti baru muncul pendaftarannya Bapak Ibu. Nah, di form pendaftaran ini baru di sini identitas jamaahnya ya. Dan perlu perhatikan juga di sini ada referensi ya. Referensi itu konsultan langsung otomatis gitu. Dan nama konsultan itu otomatis nama Bapak Ibu semua nantinya di sini. Jadi otomatis itu adalah jamaah milik Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Baru nanti diisi data dirinya di sini nama depan, nama belakang ya, nomor KTP, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kayak gitu, disesuaikan aja. Nah, di sini yang dibintangi Bapak Ibu itu yang wajib ya. Jadi yang dibintangi merah nih, kecil, merah titik bintang sorry, itu yang wajib itu. Nah, jadi misalnya nama depan ini wajib gitu ya. Kemudian nama belakang ini nggak wajib kayak karena mungkin ada orang yang namanya cuma satu suku kata satu suku kata ya satu kata seperti itu. Kemudian ada keluarga negara ini nggak wajib ya. Kalau juga nomor KTP tentunya wajib gitu. Tanggal lahir wajib ya. Jadi disesuaikan aja, diperhatikan aja yang diminta merah itu yang wajib seperti itu. Nah terus diisi aja sesuaikan. Kalau udah tinggal di klik daftarkan di bawahnya nanti. Nah, gitu ya. Kalau di okein aja didaftarkan, nah nanti akan muncul halaman di sebelah kanan nih yang nomor 4. Nah, kalau tulisannya udah terima kasih ya, jamaah Anda telah terdaftar pada paket yang dituju ya, misalnya paket 5 star gitu. Nah, itu artinya sudah berhasil terbook satu seat untuk jamaah pertama gitu ya. Nah, di sini ada pilihan nih. Berikutnya daftarkan jamaah lain atau anggota keluarga dan kerabat jamaah Anda untuk berangkat bersama. Klik tombol di bawah. Nah, jadi kalau misalnya mau lanjut daftarin satu grup nih, misalnya satu keluarga mau berangkat umroh 5 orang gitu ya. Nah, diklik aja tombol daftarkan lagi di sini. Gitu. Jadi ntar kalau diklik daftarkan lagi nanti munculnya ke halaman form yang sama seperti yang di nomor 3 ini Bapak Ibu. Jadi ulang lagi nama depannya diisi lagi ya jamaah keduanya terus nomor KTP-nya diisi lagi ya, tanggal lahirnya diisi dan terus terusnya kayak gitu sampai 5 kali gitu ya. Karena ada 5 jamaah. Nah, kalau udah gimana? Nanti kalau udah tinggal diklik lanjutkan di sini. Warna hijau, diklik lanjutkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk pendaftaran jamaah ada 4 langkah ya. Pertama, dipilih dulu paketnya. Kedua, syarat ketentuannya dicentang dulu. Ketiga, isi formnya ya. Keempat, udah kalau akan mulai daftarkan jamaah berikutnya kayak gitu. Nah, setelah daftarin jamaah, itu udah berhasil nih terbook seatnya ya. Satu atau mungkin nanti jamaahnya lebih dari satu itu udah terbook otomatis. Misal jamaah 5 akan otomatis terbook 5. Nah, berikutnya itu kita harus membayarkan DP-nya ya untuk jamaah harus membayarkan DP-nya dulu nih ya. Waktu book seat sebelum bayar DP itu hanya 3 jam Bapak Ibu gitu ya. Jadi jamaah wajib membayar DP selama 3 jam setelah pendaftaran gitu. Kalau setelah 3 jam gimana? Itu nanti data jamaahnya kan hilang Bapak Ibu kayak gitu. Jadi tentunya harus segera bayar nih DP-nya ya agar nanti seatnya bisa ke book semuanya gitu. Nah, kenapa 3 jam Bapak Ibu? Kenapa nggak sehari aja gitu? Nah, karena tentunya paket kita kan eh, apa ya? Konsultan kita kan banyak ya Bapak Ibu ya. Kan kalau nggak salah mungkin nanti dikoreksi ya Mbak Ayu ya. Kalau sekarang mungkin sekitar 2000 berapa, 2100 atau berapa gitu ya. Nah, itu lumayan banyak konsultannya Bapak Ibu. Jadi bayangkan ketika satu program itu yang incer tuh 2000 orang gitu dari konsultan gitu. Makanya kita kasih batas waktu 3 jam untuk pembayaran. Kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya 24 jam gak bayar-bayarnya, akhirnya kan yang lain kan juga nungguin ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu juga nih untuk sebagai konsultan agar segera bisa apa, hilang loh kayak gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini alamat pembayaran DP.
Ini ada keterangan programnya, ini contoh, ini sebagai contoh aja program tabungan gitu. Terus ada keterangan total DP-nya. Nah, ini nanti DP itu akan menyesuaikan ya, tergantung dari tim produk kita, masang harga DP-nya itu berapa. Bisa ada yang kadang di suatu waktu ada yang 2 juta DP-nya, ada yang 3 juta gitu. Jadi nanti menyesuaikan dari tim produk kita. Nah, itu total DP ini sesuai dengan jumlah jamaahnya juga yang daftarin. Contoh aja di sini ini cuma 1 juta, berarti DP cuma 1 juta ya di sini. Nah, kalau misalnya jamnya ada 5 berarti totalnya 5 juta. Ya, atau misalnya DP-nya satu paket itu 2 juta gitu. Berarti kalau 5 jamaah ada 10 juta. Jadi sudah menyesuaikan dari total jamaahnya. Kayak gitu. Nah, di bawahnya di waktu booking seatnya nih ada waktu yang berjalan ya. Sebelum nantinya waktunya habis booking seatnya. Nah, di sini ada waktunya 2 jam 59 menit. Nah, berarti artinya 3 jam ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada keterangan juga nih, data dan seat Anda akan terhapus apabila DP tidak dibayarkan selama lebih dari 3 jam gitu ya. Seperti itu. Nah, cara pembayarannya gimana gitu. Cara pembayaran ini tinggal klik aja tombol pembayaran Bapak Ibu yang sini nih, warna kuning. Langsung aja klik pembayaran, nanti akan muncul metode pembayaran yang tersedia di kita itu. Ini ada beberapa bank ya Bapak Ibu ya, ada BSI ya, ada Muamalat, ada BCA, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat saja sendiri. Nah, di sini ada e-wallet juga ya. Kita sempat e-wallet juga, tapi mungkin e-wallet nggak apa namanya limitnya nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin disarankan ada virtual account aja kayak gitu. Nah, kita bahas dulu tentang bank-bank yang tersedia di sini nih, Bapak Ibu ya. Nah, pertama kita masuk ke BSI dulu. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa BSI udah kerjasama dengan BSI langsung ya, Bapak Ibu ya, gitu. Jadi kita melakukan virtual account langsung dari kita lah gitu, dari kita. Nah, di sini ketika Bapak Ibu klik BSI, diklik di sini, nanti akan muncul halaman yang seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada total tagihannya, ada nomor VA BSI, ada transfer dari luar BSI. Nah, nominal ini Bapak Ibu itu 1.200.000 ya. Kenapa ada 2.000-nya? Nah, 2.000 ini adalah admin ya Bapak Ibu ya. Jadi memang eh, bentuk kerjasama kita dengan BSI itu admin itu dibebankan kepada temer kayak gitu. Jadi makanya admin ada 2.000-nya di sini. Nah, terus juga untuk admin di sini itu dimasukkan bersama dengan nominal Bapak Ibu. Jadi pas input nominal saya mau bayar 1.200.000 asalnya 2.000-nya gitu. Jadi nggak bisa 1 juta doang. Jadi kalau 1 juta aja di inputnya nanti akan kurang nih masuk ke kitanya. Jadi cuma berapa tuh? 998.000 jadinya yang masuk kita gitu. Jadi tadi jadi nominal dari adminnya ini itu nggak otomatis kepotong ya. Jadi harus diinputkan bersama dengan keterangan yang ngisi nominalnya kayak gitu. Nah, berikutnya ini nomor VABSI. Nah, ini nomor VABSI ada 6 digit ya. Sekarang mungkin 7 digit ya nomor VA-nya. Dan ini nomor untuk ke sesama BSI. Artinya jamaah Bapak Ibu itu pakai bank BSI gitu ya. Pakai BSI Mobile ataupun pakai Bion gitu. Nah, ini pakai nomor VA yang gini. Nah, kalau dari luar BSI ya di bawah, ini dari pihak BSI juga bisa transfer secara real time virtual account tapi dari bank lain kayak gitu. Ini nomor dari bank lain. Nah, ini lebih panjang ya digitnya ya, tapi ini kurang lebih sama. Yang pertama di sini 900 itu kode kode BSI kalau nggak salah, kode bank BSI-nya. Terus 5720 itu adalah kode perusahaan kita di BSI gitu. Jadi nah, kode perusahaan kita dan ini baru nomor VI yang sama seperti yang atas 6 digit terakhir ini. Kayak gitu. Dan untuk transfer dari luar BSI ini transfer kayak biasa ya. Jadi kayak transfer manual gitu, bukan pakai virtual account. Tapi nanti terbacanya di BSI-nya itu virtual account. Kayak gitu. Nah, ini kurang lebih untuk dari BSI ya Bapak Ibu ya mungkin bisa dipahami. Saran saya kalau misalnya pakai BSI pakai yang nomor sama BSI aja gitu. Nah, kalau mau di luar BSI nanti kan ada bank lainnya tadi ya. Ada BCA, ada Mandiri, ada BRI. Jadi pakai yang itu aja. Jangan pakai yang disarankan nggak pakai yang ini kayak gitu. Oke, berikutnya ada muamalat. Nah, selain BSI kita juga kerjasama dengan muamalat nih Bapak Ibu ya. Di sini juga nomor virtual account-nya. Kalau muamalat ini cuma satu doang nih nomor virtual account-nya. Satu aja ya. Dan di sini ada 16 digit tapi agak lumayan panjang sih memang. Tapi ini bisa langsung disalin aja Bapak Ibu. Bisa langsung dikirim ke jamaah. Kayak gitu. Ini kalau muamalat
perlu masukin adminnya ya, kecuali nanti transfer dari bank selain muamalat. Nah, itu nggak mungkin, nggak perlu lah ya Bapak Ibu ya. Jadi sesama muamalat aja gitu. Kalau muamalat itu nggak ada adminnya. Nah, di sini ada keterangannya juga, di sini transaksi dari bank lain ke VM muamalat dikenakan biaya 2000-nya itu diinput ke apa namanya, ke nomor juga, biasanya tadi juga sama cara pembayarannya. Oke, itu terkait BSI dan muamalat. Nah, berikutnya tadi ada bank apa? BCA, Mandiri, BNI, BRI ya. Ada juga CE-nya. Bank-bank gitu. Nah, kita pakainya namanya Duitku. Nah, Duitku ini apa sih gitu ya? Duitku ini adalah Duitku ini bukan aplikasi Bapak Ibu ya. Jadi jangan nanti takutnya Bapak Ibu perlu install Duitku, itu enggak ya, enggak perlu ya. Jadi Duitku itu sudah terintegrasi dengan aplikasi kita gitu. Nah, Duitku ini siapa sih gitu ya, atau apa sih? Jadi, jadi yang mengeluarkan virtual account itu adalah Duitku, bukan dari kita, dari Venture itu bukan. Nah, bedanya adalah ketika kita udah kerjasama dengan bank lain atau bank-bank BSI tadi ya, itu nanti kita bisa ngeluarin virtual account dari kita sendiri. Nah, itu bisa di custom tuh nantinya. Pakai jamaah gitu. Tapi kalau dari Duitku atau dari pihak ketiga inilah ya, itu kita nggak bisa kayak gitu. Jadi pihak mereka yang mengeluarkan virtual account-nya seperti itu. Nah, bedanya apa sih Bapak Ibu? Nah, jadi bedanya adalah ketika kita pakai BSI atau muamalat atau yang kerjasama dengan kita lah ya, itu virtual account-nya akan sama terus sampai pelunasan gitu ya. Jadi dari bayar DP sampai bayar cicilan ke satu, kedua, ketiga sampai pelunasan gitu ya, itu sama virtual account-nya sama. Kalau pakai BSI dan muamalat gitu. Nah, kalau pakai duitku ini, nah ini beda-beda nih virtual account-nya gitu ya. Jadi pas DP beda ya. Pas misalnya pas DP pakai virtual virtual account yang sekarang nih yang buat DP. Nah, pas pelunasan atau pas cicilan kedua itu nggak bisa pakai virtual account yang sama. Harus bikin lagi virtual account yang baru. Kayak gitu ya. Itu bedanya ya. Jadi perlu dipahami. Kalau duitku ini virtual account-nya berubah-berubah ya. Setiap satu kali setiap pembayaran gitu. Setiap pembayaran itu berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara pembayarannya kurang lebih untuk dari duitku ya. Tadi oh ya, tadi kalau dari BSI dan Muamalat itu nanti langsung aja disalin nomor virtual account-nya dan langsung dibayarkan di aplikasi atau mungkin di ATM gitu ya. Dari BSI-nya langsung gitu. Tapi kalau dari duitku ini ada caranya, ada step awalnya dulu nih ya. Ini nggak banyak sih stepnya. Pertama, tinggal diklik aja pilihan bank yang mau dituju, misalnya mau BCA gitu ya. Mau BCA, jawabannya pakai BCA. Nah, nanti diklik aja BCA di sini. Nanti akan muncul nih halaman seperti ini ya. BCA Virtual Account powered by Duitku. Nah, ini adalah halaman Duitkunya nih. Ini bukan lagi dari Venture nih, tapi udah masuk ke halaman Duitku. Nah, ini keterangan cara pembayaran juga di bawah ada by MCA, by MBCA, by Klik BCA atau by ATM BCA gitu. Nah, di bawahnya juga ada keterangan total pembayarannya di bawah nih ya. Nah, total pembayaran nah, bedanya di sini tagihannya adalah apa namanya? Adminnya itu sudah termasuk dari nominal tagihannya gitu. Jadi kalau tadi kan harus diinput ya. Kalau basic 1.002.000. Nah, kalau di sini otomatis adminnya udah termasuk gitu. Nanti tertagih otomatis bersama dengan adminnya. Nah, di sini memang agak besar ya untuk admin dari BCA karena memang kita pakai pihak ketiga. Jadi mungkin adminnya sedikit lebih besar gitu. Nah, ini bisa di klik pembayaran aja buat langkah berikutnya buat dapetin nomor virtual account-nya. Nanti di step ketiga, di langkah ketiga baru muncul nih nomor virtual account-nya. Nah, nomor virtual account-nya ini ada 16 digit juga nih di sini nih. Ya, jadi ya, pastikan sudah tampil seperti ini Bapak Ibu ya, nomor virtual account. Ada 16 digit bisa disalin. Di bawahnya ada status transaksinya, ini masih pending ya, jadi belum dibayarkan. Gitu ya, jadi bisa di screenshot aja atau disalin, boleh langsung dikirim ke jamaahnya. Baru nanti jamaahnya bisa bayar lewat m-bankingnya atau mungkin lewat ATM kayak gitu. Nah, kalau misalnya mau tahu nih jamaahnya udah bayar atau belum sih, tinggal dicek transaksi di sini. Cek transaksi. Nah, di sini kalau misalnya belum dibayar berarti masih pending di sini ya. Tapi kalau misalnya udah dibayar nanti ada sukses di sini. Warna hijau nantinya.
kayak gitu. Tinggal ditutup aja di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau cara pembayaran melalui Duitku. Tinggal klik pilih aja pilih aja banknya di sini. Mau Mandiri, mau BNI itu sama semua tampilannya. Tinggal diklik pembayaran, nanti akan muncul fitur akunnya, langsung dikasih ke jamaahnya. Kayak gitu Bapak Ibu. Sebenarnya cukup mudah ya untuk langkah-langkah bayar pakai Duitku. Cuma beberapa step aja, ada tambahan step di awalnya aja gitu. Nah, ini terkait dengan pembayaran Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ada apa aja sih ya di dalamnya gitu ya, setelah pembayaran gitu. Nah, setelah pembayaran tuh kita harus ngapain gitu ya. Nah, tentunya setelah pembayaran itu nanti jamaahnya akan otomatis terbook ya tadi ya udah otomatis terbooking seatnya dan bisa dilihat dari halaman home ya. Bapak Ibu ke home lagi ke dashboard tadi. Nanti di bawah ada total jemaah Anda yang segera berangkat gitu. Nah, ini ada totalnya nih. Misal tadi satu jamaah berarti ada satu di sini. Gitu. Tinggal diklik kelola jamaah di sini. Nanti muncul nih list jamaahnya yang udah Bapak Ibu daftarkan. Gitu ya. Misalnya ada tiga jamaah gitu ya. Satu keluarga tiga jamaah. Nah, ini nanti akan muncul semua di sini. Nah, di list jamaah ini nanti ada status pelunasan, status dokumen, dan status perlengkapan. Kalau misalnya masih merah semua, artinya belum lengkap nih semuanya nih. Ya, artinya belum pelunasan, belum lengkap dokumennya, atau belum ambil perlengkapan. Gitu. Jadi kalau misalnya udah hijau semua kayak gini, berarti udah semua nih. Gitu ya. Jadi perlu bisa jadi apa? Bapak Ibu bisa mantau juga nih di sini nih. Siapa aja sih jamaah yang memang belum ambil perlengkapan gitu, belum lengkap dokumennya itu siapa aja sih kayak gitu. Bisa dicari namanya juga di sini. Nah, ini masing-masing nama ini bisa diklik Bapak Ibu ya. Bisa diklik aja. Nah, nanti diklik baru ke halaman detail jamaah gitu. Nah, di sini detail jamaah. Nah, kalau misalnya nanti tadi jamaahnya belum DP ya, Bapak Ibu belum bayar DP, nanti ketika diklik balik lagi ke halaman tadi ke halaman pembayaran DP gitu. Tapi kalau ternyata udah dibayar DP, udah masuk duitnya gitu ya, udah masuk uangnya, nanti akan munculnya seperti ini. Gitu ya. Jadi beda tuh antara kalau udah bayar DP sama yang belum bayar DP. Kalau misalnya belum bayar DP dia nggak bisa nih akses fitur-fitur ini nih ya. Fitur-fitur yang pembayaran, dokumen, dan lain sebagainya itu belum ada gitu. Jadi harus dibayarkan dulu DP-nya baru bisa akses fitur-fitur ini gitu. Contoh ada nama jemaah ya di atas, ada programnya, keberangkatannya kapan, bisa ada itiner juga di sini, bisa download itinnya juga, itin si jamaahnya. Ini ada QR juga untuk memantau eh, apa bukan memantau sih untuk melihat informasi jamaahnya lah. Untuk kemudian ada tour leader juga, ada mutawif juga di sini. Itu juga jelas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya udah dijadwalkan oleh kita dari tim kita gitu ya, tour leader dan mutawif akan muncul di sini. Nah, di bawahnya baru ada menu kelola umroh. Nah, ini nih fitur administrasinya ya. Nah, di sini ada apa aja sih? Ada WhatsApp nih untuk terhubung ke jamaah ya, untuk WhatsApp jamaahnya. Kemudian ini ada pembayaran. Nah, pembayaran ini nantinya untuk melakukan pembayaran cicilan dan pelunasan gitu. Jadi lewat menu ini nantinya. Dan kemudian ada dokumen. Nah, ini untuk mengupload dan mengubah atau mengupdate dokumen gitu ya. Itu ada di situ menu dokumen. Misalnya Bapak Ibu eh, waktu daftarin buru-buru nih ya, ngejar seat tinggal satu. Ya. Ternyata pas ternyata namanya salah gitu ya. Namanya salah atau mungkin nomor KTP-nya salah atau tanggal lahirnya salah kayak gitu. Jadi ada beberapa yang salah gitu ya karena mungkin buru-buru gitu. Nah, tenang aja kalau DP sudah dibayarkan nanti di menu dokumen ini bisa diubah lagi, bisa dibenerin lagi gitu. Jadi namanya dibenerin itu bisa di menu dokumen ini gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, berikutnya ada menu perlengkapan juga. Ini untuk booking perlengkapan ya. Yang mungkin kalau misalnya perlengkapan sudah tersedia dari tim gudang kita atau di tim perlengkapan kita, nanti akan muncul tuh perlengkapan apa aja yang bisa diambil, yang siap diambil. Kayak gitu. Kemudian ada ini untuk surat ke imigrasi untuk pembuatan paspor gitu. Ada surat cuti juga. Jika mungkin jangan Bapak Ibu mungkin memerlukan surat cuti atau surat izin ke perusahaannya ya. Itu juga ada di sini menunya. Dan ini ada surat keterangan vaksin meningitis juga ada di sini. Gitu. Jadi cukup lengkap ya untuk fitur-fitur dari. Nah, tadi Bapak Ibu sudah daftarin jamaah. Kemudian jamaahnya sudah bayar DP ya.
Nah, tentunya Bapak Ibu perlu apa? Download invoice ya. Jamaah itu perlu invoice-nya nih, bukti bayaran nih, kayak bukti bayarannya nih, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik aja menu pembayaran, nanti akan muncul tiga menu di sini nih Bapak Ibu ya. Ada bayar, ada voucher diskon dan ada riwayat pembayaran. Itu. Nah, kalau untuk download invoice ya, itu bisa diklik aja menu riwayat pembayaran di sini yang di bawah gitu ya. Nah, nanti akan muncul list pembayaran yang pernah dilakukan ya. Misalnya contoh di sini udah banyak ya, misalnya cicilan beberapa kali atau mungkin mungkin baru sekali aja, nanti akan muncul cuma satu pembayaran di sini. Misalnya DP-nya 2 juta gitu. Berarti akan muncul satu pembayaran 2 juta gitu. Nah, ini bisa diklik semuanya Bapak Ibu, bisa diklik aja, nanti akan muncul keterangan pembayarannya dan ini ada download invoice. Nah, tinggal diklik aja download invoice-nya di sini. Nanti otomatis download ke perangkat atau ke HP Bapak Ibu semua gitu, kesimpan. Tinggal nanti di-share ke jamaahnya, ke WhatsApp jamaahnya kayak gitu. Jadi itu ya untuk download invoice. Ada 4 langkah juga. Di sini ada klik menu pembayaran, terus ada klik menu pembayaran, terus diklik pembayarannya, baru di-download invoice-nya. Kayak gitu. Seperti itu kurang lebih untuk download invoice Bapak Ibu ya. Nah, tadi itu adalah fitur-fitur utama Bapak Ibu dari aplikasi Mentor Mobile. Nah, di antaranya tadi ada pendaftaran jemaah, terus ada pembayaran eh, DP, pembayaran cicilan, pembayaran, apa pelunasan gitu ya. Ada juga upload dokumen ya. Dan nanti di upload dokumen juga sama ya, yang diminta itu yang wajib gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga yang wajib-wajib di situ yang mana aja. Terus juga ada yang perlengkapan tadi ya, itu juga penting juga ya. Jadi ada pembuatan surat-surat seperti surat rekom, surat cuti dan surat vaksin itu juga ada semua di situ gitu. Itu fitur utamanya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada menu-menu lainnya. Menu lain ini apa aja sih gitu ya. Yang pertama ada menu profile. Nah, di sini ada menu profile. Profile ini adalah profile untuk Bapak Ibu semua, profil konsultan gitu ya. Jadi di halaman home itu bisa diklik eh, nama Bapak Ibu di sini atau bisa dari tombol yang sebelah kanan atas nanti akan muncul profil gitu, menu profil gitu. Nah, itu nanti bisa diklik. Nah, nanti di sini adalah profil Bapak Ibu semua nih sebagai konsultan ya. Di sini ada contoh nama konsultan, ada nomor ID konsultannya di sini di bawahnya gitu ya. Terus di bawahnya lagi ada detail KTP ya, ada email juga ya, nomor WhatsApp terakhir dan sebagainya. Dan profil ini wajib diupdate ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa yang masih kosong, ada yang masih kosong gitu ya. Contoh misalnya ada apa nih, alamat masih kosong gitu ya. Atau nomor WhatsApp masih kosong gitu. Jadi wajib dilengkapi. Dan yang paling penting yang harus dilengkapi di sini apa Bapak Ibu? Tentunya ini ya, nomor rekening gitu. Itu wajib diisi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak diisi, nanti apa kirim ujrohnya gimana gitu. Jadi ya wajib diisi ya Bapak Ibu. Dan nomor rekening ini wajib BSI. Gitu, wajib BSI. Jadi yang mungkin belum punya BSI bisa buat dulu rekening BSI-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi wajib ya dilengkapi untuk profilnya, untuk profil Bapak Ibu di sini gitu ya. Untuk memudahkan dari kita juga untuk nanti apa pendataannya ya, kelengkapan pendataan konsultannya seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya juga di menu profil ini ada upline dan downline Bapak Ibu gitu ya. Contoh di sini keterangan ada upline Bapak Ibu. Misalnya contoh Bapak Ibu daftarkan lewat siapa nih upline-nya, lewat konsultan siapa nih gitu ya. Nanti muncul nih namanya di sini upline-nya gitu. Nah, di bawahnya ada downline-nya. Nah, nanti Bapak Ibu misalnya suatu waktu ada eh, jamaah gitu ya, punya jamaah terus jamaahnya mau jadi konsultan juga nih. Nah, itu otomatis jadi downline Bapak Ibu. Nah, nanti muncul di bawahnya nih. Seperti itu. Di sini ada nama downline dan ada total jamaahnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa pantau nih jamaah downline Bapak Ibu tuh udah berapa banyak sih gitu ya. Tapi Bapak Ibu nggak bisa mantau jamaahnya siapa aja, nggak bisa lihat jamaahnya siapa aja gitu si downline-nya. Termasuk upline Bapak Ibu itu nggak bisa lihat jamaah Bapak Ibu siapa aja. Kayak gitu ya. Jadi cuma total jamaahnya aja di sini nih. Gitu. Nah, misalnya nanti mau ada jamaah Bapak Ibu yang jamaah Bapak Ibu yang mau jadi konsultan itu bisa daftarnya di sini Bapak Ibu ya. Langsung daftarin aja downline calon downline-nya di sini. Kayak gitu. Jadi ada pendaftaran downline juga di menu profile ini.
Nah, berikutnya ada menu jamaah. Tadi ya sempat saya sebutkan di awal, itu ada menu jamaah di menu yang di bawah sini ya, Bapak Ibu ya. Menu jamaah. Nah, di sini nanti akan memunculkan seluruh jamaah Bapak Ibu. Ya, seluruh jamaah Bapak Ibu. Nah, di sini ada filternya. Ya, misalnya Bapak Ibu mau cari jamaah di musim, misalnya musim berapa? Musim 1447 misalnya musim lalu gitu ya, atau musim 1448. Nah, itu bisa dipilih di sini. Ntar muncul jamaah siapa aja. Atau mau pilih juga misalnya jamaah saya nanti bakal berangkat di bulan Desember atau bulan bulan ini bulan Juni gitu ya. Siapa aja sih gitu. Nanti ada juga di sini filternya. Atau mau pilih berdasarkan paket juga bisa. Atau mau pilih status pembayarannya. Nah, di sini juga bisa juga di sini misalnya mau cari jamaah Bapak Ibu yang mungkin belum lunas siapa aja sih gitu ya. Atau biasanya juga kelengkapan data administrasi juga bisa dilihat di sini siapa aja sih yang belum lengkap dokumennya gitu. Nanti bisa dicek di sini. Itu juga dengan status perlengkapan dan juga status keberangkatan. Kayak gitu. Jadi bisa dicari semua jamaah Bapak Ibu lewat menu jamaah ini ya. Bapak Ibu seperti itu. Nah, di sini nanti keterangan juga sama ya. Ada namanya, ada nama programnya, ada tanggal berangkat. Kemudian ada status eh, status kelengkapannya nih. Ada pelunasan udah atau belum ya. Ini kalau merah berarti belum ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat aja dari sini. Kayak gitu. Itu menu jamaah tadi Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ada menu komisi atau menu ujroh. Nah, menu ujroh ini eh, ada di halaman home ya Bapak Ibu ya. Dan ini nanti menunya isinya adalah riwayat ujroh yang telah dibayarkan dari tim finance kita gitu ke Bapak Ibu. Misalnya contoh di sini ada ujroh yang diterima sebesar 2.100.000 ya dari umroh LCU gitu. Nah, ya itu sudah dibayar ke finance kita dari itu. Nah, ini untuk riwayat ujroh ya Bapak Ibu di sini menunya. Nah, berikutnya ada menu poin. Nah, menu poin di sini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di sini juga ada poin total poinnya. Nah, di sini bisa diklik aja poin berbeda atau poin pembedaan. Nanti akan muncul nih total poinnya. Ya, total poinnya berapa? Misalnya Bapak Ibu saat ini udah mungkin udah 50 poin, udah 100 poin gitu ya. Karena jamaahnya mungkin udah ada beberapa gitu. Akhirnya udah jamaah yang berangkat gitu ya. Akhirnya poinnya bertambah gitu. Nah, terkait poin itu eh, poin itu akan apa Bapak Ibu sudah berangkat gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu baru daftarin satu jamaah nih atau mungkin lebih lah jamaahnya 5 di program Proven misalnya. Mungkin Proven berapa poinnya? Mungkin 12 gitu ya musim lalu atau 10 ya 10. Berarti kan ada jamaah 50 poin. Misalnya Bapak Ibu daftar nih terus Bapak Ibu bingung kok poinnya nggak masuk ya masih nol gitu ya. Kenapa harusnya kan 50 gitu. Nah, ternyata poin itu masuk ketika jamaah itu berangkat gitu. Jadi di tanggal jamaah itu berangkat baru poinnya masuk kayak gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga terkait dengan poin Bapak Ibu untuk ketentuannya seperti itu. Kayak gitu ya. Sorry. Dan ini adalah terakhir adalah Venture Store Bapak Ibu ya. Di sini juga ada menu Venture Store yang mana bisa membeli segala macam merchandise tadi Venture Travel ya Bapak Ibu ya. Mungkin juga bisa dijadikan apa namanya oleh-oleh juga buat jamaahnya gitu ya. Oleh-oleh sejamaah. Nah, terus juga di sini apa namanya? Ada perlengkapan juga yang memang nggak tersedia di paketnya gitu. Misalnya contoh kayak topi, payung itu kan nggak tersedia di perlengkapan ya. Nah, itu bisa tersedianya di Venture Store Bapak Ibu. Jadi bisa di check out di Venture Store untuk perlengkapan yang memang tidak tersedia. Contoh juga ada kalau bantal leher ada nggak ya tuh? Kayak gitu ya. Pokoknya yang nggak ada di paket, perlengkapan paket itu pasti ada di Venture Store Bapak Ibu. Kayak gitu. Nah, itu dia Bapak Ibu terkait dengan aplikasi Venture Mobile. Kurang lebih itu dia fitur-fiturnya ya Bapak Ibu ya yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Harapannya adalah mungkin dengan adanya Venture Mobile ini bisa memudahkan Bapak Ibu semua dalam bersiar ya. Bisa lebih banyak siarnya Bapak Ibu ya. Karena dengan kemudahan yang ditawarkan gitu ya. Dengan efisien tadi ya. Dengan ya, harapannya bisa lebih giat lagi bersiarnya kayak gitu. Nah, di sini ada nomor telepon kita
nomor telepon dari IT, tim IT support kita, Bapak Ibu ya. Ini nomornya bisa dicatat aja, di foto boleh silakan. Nanti kalau misalnya ada kendala terkait dengan fitur mobile atau mungkin ada masukan-masukan ya yang sekiranya membantu eh, memudahkan para konsultan lain juga gitu ya, boleh disampaikan aja ke nomor yang ada di layar ini Bapak Ibu gitu. Nah, mungkin seperti itu aja Bapak Ibu. Kurang lebihnya dari pemaparan materi terkait aplikasi fitur mobile, saya Muhammad Rian Basari. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian. Mohon maaf nih sebelumnya saya off cam dulu karena sinyalnya kurang bagus ya. Baik, Iya, izin nggak apa-apa Mas Mbak Ayu. Rian. Tadi ada beberapa pertanyaan sih Mas sebenarnya di kolom chat dari Bapak Ibu konsultan selama penyampaian materi. Ada dari Kanovi, beliau terkendala download flyer dan juga itinerary. Mungkin karena memang ini kendalanya dari aplikasi iOS ya Mas ya, dari Apple gitu ya. Adakah saran ataupun solusi lain untuk pengguna iOS nih, Bapak Ibu konsultan pengguna iOS yang terkendala download flyer maupun itinerary gitu Mas Rian? Oke, oke baik. Untuk sekarang aplikasi kita di iOS itu masih apa ya? Jadi kemarin itu kita baru saja melakukan migrasi. Nah, Bapak Ibu, jadi ada perombakan besar lah di aplikasi gitu, termasuk di iOS juga gitu. Nah, saat ini untuk beberapa fitur di iOS memang masih ada terkendala Bapak Ibu ya, terkait termasuk tadi download flyer dan itin gitu. Jadi mungkin saat ini masih belum bisa. Nah, itu sedang kita upayakan ya. Nanti tinggal ditunggu update-nya aja. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, sekarang itu Bapak Ibu bisa login aja lewat browser dulu ya, atau lewat Safari gitu. Lewat Safari, lewat Google Chrome itu bisa. Nah, nanti tinggal diketik aja eh, venom.venture.co.id. Nanti saya kirim linknya. Nanti bisa login dari situ aja gitu. Login dari situ, login pakai email juga kayak biasa, sama aja. Tampilannya pun sama gitu. Nah, kalau dari browser nanti bisa gitu. Tapi kalau dari aplikasi, Bapak Ibu bisa menunggu update-nya aja ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa kalau udah update, sorry, udah fix, udah benar, nanti akan ada update di iOS-nya apa App Store-nya gitu. Nanti bisa diupdate aja. Kayak gitu. Jadi untuk sementara pakai Safari dulu ya Bapak Ibu ya untuk download flyer dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mas Rian. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu pengguna iOS untuk aplikasi Venomnya mungkin masih ada pembaruan dan juga perbaikan. Jadi alternatif lainnya bisa menggunakan browser Safari atau defaultnya iOS untuk login ke Venomnya. Jadi sebenarnya saya juga pengguna iOS ya Bapak Ibu. Memang kendalanya di situ seringnya. Jadi saya juga pakainya browser Safari untuk login ke Venture Mobile supaya lebih lancar download itinerary ataupun program-program yang memang sedang berjalan di Venom tapi tidak bisa diakses lewat aplikasi gitu. Semoga membantu ya Bapak Ibu. Izin selanjutnya ada dari Pak Bambang sudah raise hand untuk bertanya. Silakan Pak Bambang untuk pertanyaannya. Beberapa hal mungkin terkait dengan informasi-informasi untuk jamaah itu kan tidak semua ada di aplikasi ya. Contoh, misalkan kapan harus tenggang waktu maksimal pelunasan, kemudian eh, apa hal-hal lain yang harus ke bagian apa ya. Yang kedua, kalau kita buka aplikasi yang Venture ini di pojok kanan atas itu kan ada kayak yang titik tiga. Kalau kita klik itu ada info layanan segala macam itu berapa kali saya klik masih error itu fungsi untuk apa itu? Terima kasih. Oke, baik Pak Bambang mungkin izin menjawab ya. Yang pertama tadi terkait dengan informasi ya Bapak Ibu ya, Pak Bambang sorry. Itu memang untuk beberapa informasi kami sudah maksimalkan untuk tampil di aplikasi Pak gitu. Jadi seharusnya mungkin terkait dengan batas apa namanya? Batas tadi pembayaran DP dan lain sebagainya itu mungkin udah muncul di aplikasi. Tapi terkait mungkin ada informasi yang
sekiranya mungkin Bapak Ibu belum dapat nih ya, atau Pak Bambang belum dapat dari aplikasi itu bisa langsung ditanyakan ke tim CR bisa ya untuk informasinya atau mungkin terkait dengan paket-paket nih ya mungkin Bapak Ibu masih bingung ya. Itu bisa langsung ke tim produk juga bisa gitu. Dan nomornya itu sendiri juga ada di Pinter Mobile ya, Bapak Bambang ya. Jadi di aplikasi Pinter Mobile itu ada menu hubungi kami. Nah, itu tadi mungkin terlewat ya. Itu udah hubungi kami dan di situ ada nomor semua bagian divisi kita gitu. Mulai dari CR ya, ada manifest juga terkait dokumen, mungkin bisa langsung dihubungi juga manifestnya gitu ya. Bahkan sampai ke nomor dari aplikasinya seperti apa itu bisa juga dihubungi di situ. Jadi, tanya langsung aja gitu ya. Kemudian untuk yang kedua fitur apa tadi yang menu di sebelah kanan atas ya Pak. Itu memang untuk isinya itu ada beberapa Pak. Termasuk tadi seperti yang MOU ya. Itu download MOU juga dari samping situ. Kemudian ada situ juga. Kemudian ya juga ada di menu yang sebelah kiri itu Pak. Seperti Ya, error-error tuh, error sekian, error sekian, 60 sekian, 60 sekian gitu. oh mungkin kalau sekarang apakah masih ada error seperti itu Pak? Mungkin waktu itu memang ada penyesuaian Mhm, sedikit Pak, sehingga mungkin muncul errornya di situ Pak, gitu. mhm. Mungkin kalau sekarang saya cek sih udah nggak muncul Pak errornya, mungkin bisa dicek kembali ya Pak, Oke. Ya. seperti itu. Mungkin kalau Oke, misalnya ada makasih. error, ya mungkin kalau misalnya ada error seperti itu Pak, mungkin bisa langsung hubungi tim kita aja Pak. Tadi dah nomor yang Mhm. di tertera di layar tadi, gitu Ya, Pak. makasih Mas. Semoga menjawab ya Pak Bambang. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Mas Rian. Mohon maaf sempat terputus sebelumnya. Pak Babang, semoga sudah menjawab ya jawaban dari Mas Rian. Nanti Bapak Ibu, jika masih ada yang bingung untuk pertanyaan nomor-nomor divisi yang ada di Venture Travel yang bisa Bapak Ibu hubungi, silakan hubungi tim CR yang ada di grup ya Bapak Ibu yang namanya Konsultan Relation Official. Nah, itu boleh di-tag aja atau di-mention aja dalam grup. Nanti kita akan berikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin Assalamualaikum. bertanya. Waalaikumsalam, Bu Puji. Pagi. Baik, silakan Ibu, boleh pertanyaannya. Iya, mau bertanya sedikit nih Kak, terkait dengan kan Ibu lagi ngisi ini biodata ya. Nah, di sini harus ada ngisi Ya, semua sudah terisi. Tinggal saya kan Ibu udah memiliki rekening BSI. Di sini betul. kita rekening BRI, tapi rekening nomor BSI, tapi belum ketemu bukunya masih ada di dalam belum diisi. Apakah bisa dikosongin? Kita mau lanjut gitu. Lanjut ini bagaimana? Dikosongin Oke. sementara gitu. Untuk nomor rekeningnya di Bion atau MBK-nya tidak ada juga, Bu? Kebetulan kan itu saya BSI lama gitu waktu saya Hmm. pembelian logam gitu kan. Kan pakai BSI. Yang satu lagi yang buat ke Mekah gitu kan. Yang untuk haji. Nah, saya nggak mau campurin. Jadi saya mau pakai yang sudah bekas saya Oke. arisan Sudah dipakai BSI. ya? Hmm, Iya, oke. gitu. Nggak mau campur dengan yang di haji gitu, Bu. Apakah bisa ini nomor rekeningnya menyusul gitu? Sepertinya untuk nomor rekening BSI bisa diisi tidak punya BSI dulu ya, Mas Rian ya. Nanti itu akan otomatis tidak harus isi atau gimana ya, Mas Rian? Oke, Iya. jadi itu Wajib bisa isi kolom ya? jadi itu kalau misalnya mau edit profile itu nggak perlu diisi juga nggak apa-apa Bu, gitu. Jadi tetap bisa Oke. dilanjutkan. Mm-mm. Ya, Tapi lanjut memang aja ya ya berikut. coba diklik lanjut aja, dikosongkan aja nggak apa-apa. Cuma nanti memang wajib diisi ya Bu ya ketika mungkin sudah ada jemaah gitu ya. Karena biar nanti apa namanya ujurnya bisa terkirim gitu ke rekeningnya Ibu itu. Jadi memang wajib ya Ibu. Tapi kalau untuk sekarang memang bukunya lagi hilang, lagi belum ketemu nih di mana, boleh Punya dikosongkan ada dulu aja. Pak, cuma di dalam saya baru banget masuk Oh rumah gitu. Oh iya. Nanti bisa nyari, diisi ya Bu ya. langsung saya buka Zoom gitu. Iya. Oke. Ya, Terima baik kasih. baik. Pak, yang kedua nih Pak mau Hmm, bertanya terkait dengan yang tadi yang dimaksud dengan eh, MOU itu hmm, login dulu baru isi itu ya terkait dengan MOU-nya. MOU itu ya. Soalnya saya tadi belum sempat buka, saya ada kendala ternyata Betul.
kemarin sih yang saya buka Penom itu adalah Penom Hmm, jamaah haji gitu. Beda kan ya. Makanya Iya, saya betul. beda Bu. baru memulai, baru istilahnya saya baru membuka Bu. Mungkin mungkin habis ngedem ini setelah saya baru coba login lagi gitu ya Bu. Ya, boleh Ibu Puji, nggak apa-apa. Jadi Kalau untuk saya Bapak ada Ibu kesulitan bertanyanya di grup yang mana ya Bu? yang di prakonsultan batch 22, Oh Ibu? siap, yang pra ya. Iya, Pra betul. konsultan. Oh, terima kasih Ibu sama Pak Rian. Terima Dengan kasih senang Pak. hati, Sama-sama Ibu. Ibu. Untuk Bapak Ibu konsultan yang lain, setelah login untuk aplikasi Venomnya, sudah terpampang beranda konsultannya, bisa diklik profilnya Bapak Ibu di sebelah kiri. Itu ada garis 3 menu profile. Nah, di bagian situ ada yang namanya tanda tangan MOU. Jadi, sebelum Bapak Ibu melanjutkan mendaftarkan jamaah, kami wajibkan Bapak Ibu untuk memahami terlebih dahulu dan menandatangani MOU yang tersedia pada Venture Mobile. Jadi bisa diklik dulu tanda tangan MOU, dibaca dulu sampai 20 halaman kurang lebih Bapak Ibu, baru nanti tanda tangan digital seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Ini Pak Fauzi on cam, apa mau bertanya Pak Fauzi? Silahkan. Iya, boleh, boleh, Mbak. Lagi persiapkan dulu pertanyaannya sebenarnya. Boleh Pak. Gini, gini Mbak, Mas, mau tanya, saya kan kalau cek di Venom ini ada keterangan upline Anda ya. Di sini Betul. tertera namanya, dan kalau saya dengar tadi penjelasan atau informasi dari Mas, Mas tadi saya lupa namanya, itu artinya kita nggak perlu konsultasi dengan upline kita gitu. Kita cukup konsultasi atau ada pertanyaan yang kami nggak bisa jawab dari pertanyaan jamaah, kita cukup di grup aja atau gimana, Pak? Mohon diinfokan ulang. Oke, sebelumnya Pak Fauzi upline-nya dengan konsultan siapa Bapak boleh dibantu? Adel di sini, Mbak Adel Adel. CS. Oh Iya, iya, Adel oke. CS. Baik, Bapak Ibu izin saya jelaskan sedikit ya mengenai upline dan downline. Nah, di sini Bapak Ibu statusnya itu bisa berupa upline maupun bisa berupa downline. Upline itu adalah konsultan yang membantu Bapak Ibu, membimbing Bapak Ibu untuk konsultasi eh, tentang pendaftaran jamaah atau segala sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan nih untuk pendampingan sebagai konsultan di Venture Travel. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan referensi dari konsultan lain, Bapak Ibu bisa menjadi downline-nya upline tersebut, yang mana artinya Bapak Ibu di bawah bimbingan upline tersebut. Jadi, Bapak Ibu bisa bertanya kepada upline Bapak Ibu untuk pendampingan, konsultasi, maupun jika ada pertanyaan kurang dimengerti mengenai Venom atau mengenai jamaah, paket, dan lain-lain bisa ditanyakan ke upline-nya. Nah, di sini bagaimana jika Bapak Ibu tidak punya upline atau upline-nya bukan konsultan seperti Pak Fauzi ya, tadi upline-nya adalah CS Adel. Ataupun Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang upline-nya langsung tulisannya kantor pusat gitu ya. Nah, itu tandanya berarti Bapak Ibu langsung terhubung dengan konsultan relation di pusat ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu di bawah bimbingan langsung tim konsultan relation pusat atau di tim HO yang ada di Depok. Siapa aja timnya? Ada saya sendiri, ada Ibu Ririn, ada Mbak Bulan, dan juga Mbak Marsha. Jadi kami semua, tim Consular Relation akan mendampingi atau menaungi Bapak Ibu sebagai upline. Jadi jangan sungkan jika Bapak Ibu ada pertanyaan, butuh bimbingan, butuh konsultasi, ataupun masih banyak yang bingung nih, bingung mau tanya ke siapa, bisa langsung hubungi tim Consular Relation seperti itu. Itu bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki upline-nya konsultan. Tapi kalau Bapak Ibu punya upline konsultan, misalnya contoh nih Mas Rian. Mas Rian tadi upline-nya adalah Bapak Fatir Alkasa. Berarti Mas Rian bisa bertanya, berkonsultasi, atau minta pendampingan dari Pak Fatir selaku upline-nya beliau. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga dapat dipahami. Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyakan kembali. Baik, terima kasih, Pak. Terjawab, terjawab. Oke, Alhamdulillah sudah terjawab ya Pak Fauzi. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang bingung juga mengenai upline dan downline. Bisa langsung konfirmasi kepada kami supaya kami bisa bantu menjelaskan
bagaimana peran upline dan juga peran downline ya Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya mengenai Venture Mobile Bapak Ibu? Sudah cukup jelas atau masih bingung nih? Iya, Bu, izin. Boleh silakan Bu Puji. Itu, ya, izin. Sebenarnya saya masih bingung ya, karena saya juga baru ikut Zoom pertama kali ini, gitu Iya, ya. Saya juga masih nyambi-nyambi gitu ya, istilahnya. Belum fokus banget ke satu titik ini gitu. Mungkin nanti bulan Oktober mungkin saya fokus ke sini gitu ya. Jadi izin Bu, mungkin saya belum ketemu nih karena saya bingung harus ditanya mana dulu gitu. Mungkin nanti kalau ada kesulitan, saya bisa japri ke nomor yang ada di prakonsultan itu ya Bu. Apa maksud di grup aja iya betul di ya. prakonsultan. Terang aja nih Bu, masih bingung saya. Tapi pengen ada niat jadi konsultan, tapi masih bingung gitu. Nanti pelan-pelan ya, Bu. Iya, nggak apa-apa Bu Puji. Namanya kita berproses belajar bareng-bareng ya Ya, Bapak Ibu. Kalau ada ya. yang masih Tapi saya bingung juga itu. sambil promosi juga, Bu, di keluarga saya, di teman-teman gitu. Nanti kalau Iya emang ada betul. itu saya langsung bisa ke ini ya, ke teman saya yang udah masuk duluan ya. Teman Bisa. saya kan ada Ramadan, ada Bu Lilis gitu. Oh iya, Pak Ramadan Saputra. Iya, Bu, Betul. betul. Oh iya, oke, betul Ibu. Jadi jangan sungkan bertanya dengan rekan-rekan Ya, konsultan yang lain ataupun ke tim konsultan relation. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu jika masih ada kendala atau permasalahan dalam memahami Venom ataupun memahami produk-produknya Venture gitu ya. Jadi jangan ragu untuk tanya aja ke kami atau ke rekan-rekan konsultan yang lain. siap, Bu. Semoga berjalan lancar ya, Bu, Amin, niat. amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Oke, Bu. dengan senang Wassalamualaikum hati, Bu warahmatullahi Puji. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya tadi penyampaiannya sudah jelas ya dari Mas Rian. Mungkin saya mau sedikit bertanya nih ke Bapak Ibu. Tadi kan Venture itu ada sistem pembayarannya ya Bapak Ibu. Ada yang masih ingat nggak sistem pembayaran Venture tadi menggunakan metode apa? Boleh dong di Resen atau di OnMic atau di kolom chat. Metode pembayaran Venture. Virtual account bukan, Mbak? Betul, Bu Susi. Virtual Kita pakai account. virtual account ya. Dengan Baik, duit itu Bapak. ya, Bu. Iya, betul. Pakai virtual account. Jadi kita tidak ada pembayaran manual ya, Bapak Ibu. Jika Ya, Bapak Ibu sudah punya jamaah, tidak disarankan untuk membayar manual ke rekening Venture. Karena kalau bayar manual, kita tidak bisa langsung mengeluarkan invoice-nya, Bapak Ibu. Jadi kita harus bayar pakai virtual account-nya jamaah, supaya nanti bukti pembayarannya, invoice-nya bisa langsung di-download dan diberikan kepada jamaahnya gitu. Nah, tadi sebelum kita mendaftarkan jamaah nih, ada yang disampaikan oleh Mas Rian, ada hal penting yang perlu diperhatikan Bapak Ibu konsultan untuk harus diberikan dokumen ini kepada jamaah sebelum kita daftarkan. Kira-kira apa itu nama dokumennya Bapak Ibu? Sebelum kita daftarkan jamaah. Setelah klik menu daftar, tadi kita MOU, MOU. bukan MOU Bapak Ibu, ini untuk jamaahnya. Ayo dikit lagi. Sebelum kita daftarkan jamaah, dokumen apa yang perlu kita KTP ya, kasih kepada jamaah? KTP. KTP, bukan. Sebelum itu, Syarat dan sebelum kita ketentuan, kasih KTP. Kenapa Ibu? Boleh izin? syarat dan ketentuan ya, Kak. Betul, Bu Seli. Oh Syarat iya. dan ketentuan mendaftarkan jamaah. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu perlu diperhatikan? Syarat dan ketentuan pendaftaran jamaah harus benar-benar dipahami oleh konsultannya dan juga oleh calon jamaahnya. Tujuannya, ketika nanti di masa depan jamaah mau refund atau jamaah mau cancel atau ada force major, kita sebagai konsultan bisa menjelaskan karena sudah ditemukan pada SNK atau syarat dan ketentuan. Kita tidak kebingungan nih, kok tiba-tiba ada misalnya kayak kemarin kasusnya itu ada yang Oman Air, ada perang ya, jadi kita ada reschedule. Nah, itu sudah ada penjelasannya di SNK force major itu seperti apa, penyebabnya apa, dan dampaknya seperti apa kepada jamaah. Pun dalam syarat dan ketentuan itu juga ada penjelasan mengenai ketentuan refund atau pelunasan calon jamaah. Jadi, Bapak Ibu wajib wajib fardu ain mengirimkan syarat dan ketentuan pendaftaran jamaah kepada calon jamaah sebelum Bapak Ibu meminta data diri jamaah untuk didaftarkan. Sepakat ya Bapak Ibu?
Sepakat ya, kita harus sama-sama mengerti dan juga memahami syarat dan ketentuan mendaftarkan jamaah. Mantap, sepakat nih. Calon-calon konsultan top ini berarti ya. Sudah siap punya jamaah nih Bapak Amin. Ibu. Amin. Oke. Oke, tadi batas waktu pembayaran jamaah untuk booking DP itu berapa jam Bapak Ibu? 3 jam. 3 jam. 3 jam. Jam, betul, hanya 3 jam ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mendaftarkan jamaah, 3 jam harus dibayarkan. Tandanya Bapak Ibu itu sudah booking seat nih untuk calon jamaahnya. Tapi kalau 3 jam tidak dibayarkan, itu otomatis angus dan seatnya akan ke refresh lagi ya Bapak Ibu total seatnya. Nah, total seat itu yang akan jadi rebutan dengan konsultan yang lain. Jadi pentingnya kita paham batas waktu untuk membayarkan booking seatnya calon jamaah. Alhamdulillah nih Mas Rian penyampaiannya kayak masuk ke otak Bapak Ibu semuanya nih. Jadi sudah pada paham nih sepertinya tinggal prakteknya aja ya Bapak Ibu memang berjalan aja pelan-pelan karena kita sama-sama beradaptasi menggunakan teknologi ya Bapak Ibu. Demi untuk memudahkan Bapak Ibu semua bersiarnya, administratifnya, promosinya, dan lain-lainnya. Maka kami harap untuk sesi Zoom meeting malam hari ini dapat membantu Bapak Ibu lebih fasih lagi, lebih percaya diri lagi untuk bersiar ke tamu-tamu Allah untuk membantu para calon jamaah berangkat ke Baitullah tentunya bersama Venture Travel. Oke, Tapi saya rasa enggak, maaf, cukup ya Mas Rian. pembayarannya Ada. bisa 24 jam ya? Waktu Kenapa pembayarannya. Ibu? Waktu Pembayarannya pembayaran bisa 24 jam. bisa 24 jam Ibu. Yang penting batas waktu bayarnya hanya 3 jam. Mau Bapak Ibu daftar jam 1 malam, jam 3 malam itu is okay. Oh, baik ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, Bapak Ibu jangan khawatir rekamannya nanti kita akan upload ke YouTube-nya Konsultan Relation, jadi bisa ditonton ulang ya nanti melalui siaran YouTube gitu. Mas Rian, apakah ada closing statement sebelum kita tutup, Mas Rian? Boleh mungkin sedikit Mbak Ayu. Silakan, Mas. Oke, nah mungkin tentunya dari penyampaian Venture Mobile tadi ya mungkin ada yang masih bingung pasti Bapak Ibu ya mungkin nggak Bapak Ibu aja gitu karena memang ini adalah baru pertama kali mungkin bagi Bapak Ibu yang mencoba aplikasi dan mungkin juga baru juga nih aplikasinya ya bagi Bapak Ibu. Jadi wajar aja kalau memang nantinya masih bingung, masih mau tanya-tanya, silakan tanya aja ya Bapak Ibu. Tanya ke saya boleh, tanya ke tim CR boleh gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Dan harapannya nanti bisa terbiasa ya Bapak Ibu ya dan bisa memudahkan juga nih tentunya ya bagi Bapak Ibu dalam bersiar dalam penggunaan aplikasi Veter Mobile ini gitu. Tentunya kami juga terus berinovasi Bapak Ibu ya untuk menghadirkan fitur-fitur yang memang bisa lebih mempermudah Bapak Ibu lah ya untuk bersiar seperti itu. Masukan dan saran kami terima, Bapak Ibu bisa disampaikan aja kalau ada masukan yang sekiranya membantu, boleh disampaikan ke kami gitu ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak, Mas Terima Rian. kasih Mas Terima Rian, Mbak kasih. Ayu. Terima Bapak Ibu, kasih. kita on cam yuk, kita foto dulu boleh? On cam yuk, kita foto dulu yuk sebelum kita tutup Zoom malam hari ini untuk mengabadikan momen nih Bapak Ibu berproses menjadi konsultan pro-nya Venture. Ya, kita on cam bareng-bareng ya. Boleh kita pose V seperti ini Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu udah tahu belum jargonnya Venture ya? Rekomen Jargonnya konsultan Venture. terpercaya. Percaya, Terpercaya, terbukti, terbukti. Terpercaya, recommended, terbukti, terbukti, recommended, recommended. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Oke, nanti kita lihat, tapi kita foto dulu yuk. Sekarang boleh pose V, Bapak Ibu. Mas Rian juga boleh nih pose V-nya. Yuk, 1, 2, 3. Tahan dulu, Bapak Ibu. Oke, sekali lagi ya, boleh? 1, 2, 3. Oke, Alhamdulillah sudah dapat semua. Sekarang saya mau dong minta Bapak Ibu untuk jargonnya Ventur, boleh ya bareng-bareng. Nanti kalau saya tanya siapa kita, Bapak Ibu bisa jawab Ventur, terpercaya, terbukti, recommended, Allahu Akbar. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Siapa kita?
Ventur, Ventur, terpercaya, terpercaya, terbukti, terbukti, recommended. recommended. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya sudah bergabung pada sesi coaching klinik bimbingan teknis Ventur Mobile malam hari ini. Special thanks juga untuk Mas Rian. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi. Semoga materi malam hari ini dapat membantu Bapak Ibu berproses menjadi konsultan Ventur. Dan jangan sungkan jika masih ada kendala atau pertanyaan, silakan dihubungi tim konsultan relation maupun tim dari support IT jika ada kendala di aplikasi Bapak Ibu. Mulai chat. Ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada sesi Zoom malam hari ini. Sampai bertemu di sesi coaching klinik lainnya. Selamat istirahat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Live aja udah.